Episode 17, mencari keadilan, stop kriminalisasi advokat. Itu adalah kasus yang saat ini menimpa saya. Saya percaya dan saya mendengar cerita-cerita di dalam tahanan. Peristiwa-peristiwa ketidakadilan saat ini terjadi juga di banyak orang. Peristiwa-peristiwa rekayasa hukum banyak terjadi. Penegakan hukum di Indonesia menurut saya semakin hancur. Kita harus percaya kepada siapa? Kepada Pak Kapolri. Berapa banyak saya menulis surat kepada Polri, kepada Mabes Polri, bahkan Mabes Polri telah melakukan gelar khusus dan memerintahkan kasus dihentikan. Tapi toh Polda Jawa Tengah tetap menjalankan. Lalu pimpinan dari Polri ini siapa? Seolah-olah tidak dihiraukan karena mungkin kedekatan dengan penguasa. Banyak sekali penegakan hukum gagal karena merasa dekat dengan penguasa. Penegakan hukum tidak mampu lagi berjalan normal. Saat ini kita kembali pada era kekuasaan menjadi panglima, bukan politik. Kekuasaan mulai mendikte politik, kekuasaan masuk ke dalam hukum dan mengatur pelaksanaan hukum. Marilah kita kembalikan pada jiwa reformasi, bahwa ada hukum, negara kita negara hukum. Penegakan harus didasarkan pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah, etika dan moral, dan pada kearifan lokal. Kepada Kompolnas yang dibentuk untuk membantu pengawasan polisi, berkali-kali saya menulis surat, dan yang terakhir hanya dijawab bahwa pengaduan Anda sudah dicatat. Yang dibutuhkan bukan dicatat, tapi melakukan pekerjaan sesuai SOP pembentukan Kompolnas. Kalau tidak, percuma biaya negara keluar di sini. Kepada Kejaksaan, Pak Jaksa Agung, Pak Jampidum, Pak Jamwas, berkali-kali saya menulis surat, juga tidak ada respon. Bahkan diundang oleh Kompolnas, bahkan diundang oleh Menko Polhukam untuk rapat koordinasi, juga tidak datang pada yang pertama, dan yang kedua datang dari Jampidum, staf Jampidum, sehingga dikirimkan notulensi. Dari sekian perlindungan hukum yang merespon adalah Komnas HAM, menempatkan dalam perlindungan profesi. Namun dalam keterbatasan kewenangan, hanya dengan demikian hanya bisa melakukan itu, dan saat ini saya sudah ditahan. Kemudian kepada DPR sudah melimpahkan kepada Komisi 3 bulan Agustus lalu. Sayang, lebih penting peristiwa politik pilkada, caleg, dan pilpres, sehingga kepentingan pencari keadilan tertinggalkan. Kemudian kepada Komisi Kejaksaan saya juga sudah menulis surat dengan jawaban tidak bisa intervensi dalam kasus yang sudah disidangkan. Bukan masalah disidangkan, ini ada pelanggaran SOP yang dilakukan Kejaksaan dengan menambahkan pasal dalam dakwaan tanpa melalui proses P19. Itu pelanggaran SOP, bukan masalah intervensi apapun putusannya. Kemudian kepada MA, saya prihatin kualitas Hakim Agung. Saya juga pernah mencalonkan Hakim Agung. Saya sampai kemudian masuk di dalam di pelatihan, di seleksi di Megamendung kalau tidak salah, sekitar tahun 2023, dan saya tidak terpilih. Dan saya percaya yang terpilih adalah yang terbaik. Namun saya kecewa, ternyata pertimbangannya tidak memenuhi kualitas ilmiah
sebagai seorang sarjana hukum.